Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Izinkan di sini saya Geri Sansagala dengan nomor NPM 2503 2010055. Izinkan saya mempresentasikan laporan proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Nailul Hasan, SSI, MSc. Saya sendiri dari Paralel B. Pendahuluan. Tujuan: menggunakan simulasi numerik di Excel agar mahasiswa atau peneliti dapat melihat hubungan kuantitatif antara variabel-variabel gerak seperti gaya, kecepatan, dan energi melalui tampilan tabel dan grafik. Memahami bagaimana gaya memengaruhi kecepatan, dan posisi benda berdasarkan prinsip kinematika dan hukum Newton, sehingga dapat menjelaskan penyebab perubahan gerak. Menganalisis perubahan energi, di mana terdapat energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total. Untuk mengetahui bagaimana energi berpindah, tersimpan, atau berkurang dalam sistem. Menjelaskan pengaruh gaya gesek dan sudut kemiringan bidang terhadap energi dan momentum, sehingga bisa dipahami bagaimana kondisi permukaan memengaruhi gerak benda. Mempelajari konservasi momentum dan energi agar dapat membuktikan bahwa dalam sistem tertutup, momentum dan energi total tetap konstan meskipun terjadi tumbukan. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya mengulang teori, tetapi juga mengalaminya secara aplikatif. Simulasi yang dilakukan diharapkan mampu menunjukkan bagaimana hukum Newton, hukum kekekalan energi, serta hukum kekekalan momentum bekerja dalam situasi nyata yang melibatkan gaya gesek dan perubahan energi. Dengan begitu, pembelajaran fisika menjadi lebih bermakna karena langsung dikaitkan dengan fenomena dinamis yang dapat diamati. Landasan teorinya, gerak benda dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2, yaitu bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya resultan yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya dengan rumus F sama dengan M kali A. Pada bidang miring, gaya gravitasi memiliki dua komponen, satu tegak lurus bidang G cos theta dan satu sejajar bidang Mg sin theta. Komponen sejajar inilah yang menyebabkan benda bergerak menuruni bidang. Jika terdapat gaya gesek kinetik, maka gaya total yang bekerja pada benda adalah F total sama dengan Mg sin theta min Mg cos theta, sehingga percepatan benda dapat dituliskan sebagai A sama dengan G dalam kurung sin theta min cos theta. Energi kinetik benda adalah hasil dari kerja gaya terhadap perpindahan yang dirumuskan sebagai EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, sedangkan energi potensial gravitasi adalah EP atau energi potensial sama dengan mgh. Jumlah keduanya membentuk energi mekanik total dengan rumus E total sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Ketika dua benda bertumbukan, energi kinetik dan momentum saling berpindah. Menurut hukum kekekalan momentum, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Namun, energi kinetik tidak selalu terjaga karena sebagian dapat berubah menjadi panas atau energi deformasi. Untuk menggambarkan sifat tumbukan digunakan koefisien restitusi dengan lambang E
yang didefinisikan sebagai E sama dengan dalam kurung V2 aksen min V1 aksen tutup kurung per dalam kurung V1 min V2. Jika nilai E sama dengan 1, berarti tumbukan elastis sempurna. Sedangkan E sama dengan E kurang dari 1 menunjukkan tumbukan tidak elastis sebagian. Dengan teori-teori ini, sistem gerak benda dapat disimulasikan secara numerik di Excel, di mana posisi kecepatan, percepatan, dan energi dihitung dalam interval waktu kecil menggunakan metode Euler. Masuk ke dalam metodologi simulasi. Simulasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu numerik. Pendekatan yang digunakan adalah metode iteratif dengan interval waktu kecil, yaitu delta T sama dengan 0,01 second untuk menghitung perubahan posisi, kecepatan, dan energi setiap saat. Langkah-langkahnya dari simulasi tersebut sebagai berikut. Menentukan parameter sistem berdasarkan 3 digit terakhir NPM. Dari parameter ini diperoleh massa benda, sudut kemiringan bidang, koefisien gesek, kecepatan awal, dan waktu total simulasi. Membuat tabel waktu dari 0 hingga waktu total simulasi dengan interval 0,1 second. Menghitung gaya neto Fnet sepanjang bidang menggunakan rumus F sama dengan Mg sin theta min cos theta. Menentukan percepatan A. Yang kelima, menghitung kecepatan V dan posisi X setiap waktu dengan metode Euler dengan rumus seperti berikut. Menghitung energi kinetik, energi potensial, energi total, dan momentum untuk setiap langkah waktu. Mensimulasikan tumbukan antara dua benda menggunakan koefisien restitusi. Setelah tumbukan kecepatan masing-masing benda dihitung berdasarkan persamaan tumbukan sebagian elastis. Data dari simulasi ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik posisi waktu, kecepatan waktu, energi dan momentum waktu, agar perilaku sistem lebih mudah dianalisis secara fisik. Kita masuk saja langsung ke dalam Excel-nya. Mana ya? Nah, ini. NPM saya 055 sehingga X, Y, Z-nya kita menyesuaikan sesuai dengan 3 digit NPM terakhirnya. Massa benda satunya dengan nilai 2 kg, massa benda 2-nya 8 kg, sudut bidangnya 24 derajat, tinggi koefisien geseknya 0,075, tinggi awal bendanya 1,1 meter, kecepatan awalnya 2,4 meter per second. Waktu simulasi totalnya 9 second. Ini tuh durasi simulasi di Excel. Koefisien restitusinya 0,790, percepatan gravitasinya 9,810 m per second kuadrat, selisih waktunya 0,1 second, panjang lintasan maksimumnya 2,704 meter. Kalkulasi, tabel kalkulasi tas sempurna. Ini ya tabelnya, di mana terjadi tumbukan di waktu atau di detik ke 1,060. Sedangkan di kalkulasi tidak elastisnya sama juga terjadi di 1,0. Kemudian grafiknya terdapat elastis sempurna dan tidak elastis, di mana terdapat grafik hubungan posisi dan waktu, grafik hubungan kecepatan dan waktu, grafik hubungan energi dan waktu, dan grafik hubungan momentum dan waktu. Hasil simulasi menunjukkan pola gerak yang konsisten dengan hukum fisika klasik. Benda pertama yang berada di bidang miring mengalami percepatan konstan akibat gaya gravitasi. Pada grafik kecepatan waktu, terlihat lonjakan tajam saat tumbukan terjadi. Ketika tumbukan bersifat elastis, benda pertama memantul kecepatan terbalik, sedangkan benda kedua bergerak lebih maju lebih cepat. Namun pada tumbukan tidak elastis, kedua benda bergerak bersama setelah tumbukan menggunakan sebagian energi kinetik yang menjadi energi panas atau deformasi. Grafik energi total menunjukkan bahwa energi mekanik tidak sepenuhnya konstan karena pengaruh gaya gesek. Energi kinetik meningkat saat energi potensial menurun, tapi sebagian energi berubah menjadi panas. Sementara itu, grafik momentum memperlihatkan bahwa total momentum sistem tetap konstan, membuktikan bahwa hukum kekal momentum tetap berlaku dalam sistem tertutup.
analisis dan interpretasi. Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa konsep kekayaan momentum selalu berlaku terlepas dari apakah tumbukan bersifat elastis atau tidak. Momentum total sebelum dan sesudah tumbukan memiliki nilai yang hampir sama dengan perbedaan kecil yang disebabkan oleh gaya luar seperti gesekan numerik dalam simulasi. Koefisien gesek dan sudut bidang miring juga sangat mempengaruhi hasil simulasi. Semakin besar sudut kemiringan kecepatan benda semakin tinggi karena komponen gaya gravitasi sejajar dengan bidang semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi dengan koefisien gesek, semakin besar pula hambatan terhadap gerak benda. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu gerak benda di bidang miring mengikuti hukum Newton 2 dengan percepatan bergantung pada sudut bidang dan gaya gesek. Kedua, energi mekanik tidak selalu terkonservasi secara sempurna karena sebagian berubah menjadi energi panas akibat gesekan. 3. Momentum total sistem tetap konstan selama tumbukan, membuktikan bahwa hukum kekalahan momentum berlaku. 4. Tumbukan elastis menghasilkan pertukaran kecepatan antar benda, sedangkan tumbukan tidak elastis menyebabkan benda bergerak bersama dengan energi total yang menurun. Kelima, atau yang terakhir, metode simulasi numerik dengan Excel terbukti efektif untuk memvisualisasikan dinamika gerak, energi, dan momentum dengan presisi yang baik. Melalui proyek ini, mahasiswa belajar bahwa fisika bukan sekedar teori di atas kertas, tapi juga alat untuk memahami fenomena nyata. Dengan pendekatan humanis dan aplikatif, konsep-konsep dasar fisika menjadi lebih mudah dihayati dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknik dan bidang industri yang penuh dengan penerapan prinsip gerak dan energi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sedikit-sedikitnya, banyak-banyaknya, saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya Gary Pesan Sagala, pamit undur diri. Terima kasih.